Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas soal-soal mata kuliah batu bara untuk ulangan akhir semester. Izin melaporkan diri, nama saya Rivaldi Alfiansa dengan NIM 07300 Di soal yang pertama, kita diminta untuk menjelaskan proses pengayakan dan menjelaskan klasifikasi itu apa. Jadi, definisi pengayakan sendiri yaitu adalah proses pemisahan partikel berdasarkan ukuran menggunakan saringan atau ayakan. Dalam industri batubara, pengayakan digunakan untuk memisahkan batubara menjadi berbagai ukuran yang diinginkan. Proses ini tuh sangat penting untuk memastikan kualitas dan ukuran batubara yang sesuai untuk aplikasi tertentu, serta untuk meningkatkan efisiensi dalam proses pembakaran atau penggunaan lainnya. Untuk proses pengayakan sendiri ada empat, yaitu scalping atau yang bisa disebut pre-screening. Yang kedua ada sizing atau grading. Yang ketiga ada grading dan rinsing. Ada rinsing. Dan yang keempat ada dewatering. Scalping atau pre-screening yaitu merupakan pemisahan material berukuran besar atau kasar dari run-of-mine coal. Biasanya material ini dilakukan penghacuran terlebih dahulu dan hasilnya berupa raw coal sehingga dapat diproses ke tahap selanjutnya. Jadi rokok dimasukin ke surface screen, lalu dihancurkan dengan cold breaker dan lalu ke tahap selanjutnya yaitu ada sizing dan grading, yaitu proses pemisahan rokok menjadi beberapa ukuran yang diinginkan atau pemisahan ukuran menjadi produk green core sesuai permintaan konsumen atau sesuai pasar. Selanjutnya ada draining dan rinsing, yaitu proses pemisahan secara magnetit dan material halus dari produk penyucian material padat. Ini gambarnya. Dan selanjutnya ada dewatering, yaitu merupakan proses pemisahan air dari batu bara dan pengotor batu bara. Untuk klasifikasi sendiri itu, definisinya merupakan proses pengelompokan batu bara berdasarkan berbagai karakteristik untuk menentukan kualitas dan kegunaannya. Untuk klasifikasi ada empat, yaitu ada screening atau pengayakan, ada gravity separation, dan flotasi, dan dense medium separation. Untuk screening atau pengayakan definisi itu sendiri seperti yang tadi, yaitu untuk memisahkan batu bara berdasarkan ukuran partikel menggunakan ayakan. Lalu ada gravity separation. Gravity separation adalah metode pemisahan fisik yang memanfaatkan perbedaan berat jenis atau densitas antara partikel untuk memisahkan komponen-komponen dalam campuran. Selanjutnya ada flotasi, yaitu merupakan teknik pemisahan dalam pengeluaran batu bara yang memanfaatkan perbedaan sifat permukaan batu bara dan kontaminan untuk memisahkan dari satu sama yang lainnya. Selanjutnya ada pemisahan dense medium separation, yaitu pemisahan yang digunakan dalam industri pengolahan mineral dan batu bara untuk memisahkan bahan berdasarkan perbedaan densitas, sama seperti gravity separation, hanya yang membedakan mungkin alatnya saja. Untuk screening sendiri itu ada cara kering dan cara basah. Cara kering itu menggunakan screen atau saringan untuk memisahkan batu bara berdasarkan ukuran partikel. Metode ini efektif untuk batu bara yang tidak terlalu basah. Selanjutnya untuk batu bara yang basah, dilakukan dengan menggunakan air untuk membantu proses pemisahan partikel yang lebih halus, yang mungkin tidak efektif dipisahkan dengan pengayakan kering. Jadi, jika cara kering tidak efektif, maka dilakukan dengan cara basah. Kita ada menggunakan gravity, yaitu proses di mana batu bara dimasukkan ke dalam air atau medium lain yang memberikan batu bara dengan berat jenis berbeda dipisahkan berdasarkan densitas atau berat spesifik mereka. Ada cara spiral yang digunakan untuk mengonversi batu bara halus dengan menggunakan gaya sentrifugal dalam spiral untuk memisahkan partikel berdasarkan berat jenis. Itu ada flotasi dalam pengolahan batu bara merupakan pemisahan yang digunakan untuk meningkatkan kualitas batu bara dengan menghilangkan zat pengotor seperti abu, sulfur, dan mineral lainnya. Uh, Metode ini efektif dalam memisahkan partikel batu bara yang sangat halus atau ya yang sulit dipisahkan melalui metode fisik konvensional. Selanjutnya ada proses DMS, yaitu merupakan
yang memanfaatkan medium padat atau cara yang memiliki densitas di antara partikel yang ingin dipisahkan. Batu bara yang densitasnya lebih rendah akan mengapung, sedangkan yang tinggi akan tenggelam. Sudah zat pengotor ya. Saja untuk soal yang kedua kita diminta untuk menyebutkan dan menjelaskan jenis metode pencucian dalam batu bara. Sebenarnya pencucian batu bara sendiri ada banyak, namun di sini saya akan mengambil beberapa contoh saja. Salah satunya pencucian frustasi, yaitu pencucian memanfaatkan perbedaan sifat permukaan hidrofosibilitas antara partikel batu bara dengan pengotor mineral lainnya. Untuk yang pertama, servotasi campuran dari tangki pengkondisian dipindahkan ke sel flotasi. Udara ditiupkan ke dalam sel untuk membentuk gelombang-gelombang udara. Lalu ketika ditiupkan dengan gelombang-gelombang udara membentuk buih, yaitu partikel batu bara hidrofobik menempel pada gelembung udara dan terbawa naik ke permukaan atas buih. Lalu zat pengotor itu bakal tenggelam. Ada pencucian konsentrasi graviti, yaitu pencucian yang memanfaatkan perbedaan densitas mineral atau massa jenis dalam suatu media fluida. Produk dari konsentrasi gravitasi ada dua, itu konsentrat dan ampas. Untuk peralatan sendiri yang digunakan ada banyak, seperti jig, shaking table, konsentrat spiral, dan Swiss box. Di sini saya mengambil contoh menggunakan meja goyang atau shaking table. Kinerjanya itu pemisahan dalam tabel pengocok berhubungan langsung dengan distribusi ukuran partikel. Oleh karena itu, semakin sempit ukuran butir materi, semakin baik kinerja pemisahannya. Untuk kesalahan ketiga, kita diminta untuk menjelaskan tentang apa itu samping batu bara, menjelaskan tentang bending dan homogenisasi, dan menjelaskan artikel pada link tersebut. Untuk sampling batu bara sendiri adalah proses pengambilan sejumlah kecil batu bara dari jumlah yang lebih besar untuk dianalisis. Adapun tujuannya itu adalah untuk mendapatkan gambaran yang lebih representatif tentang kualitas dan karakteristik batu bara yang akan diolah, dipasarkan, atau digunakan. Jadi sampling itu nantinya bakal di diuji lab. Lalu untuk metode sampling itu sendiri ada dua, yaitu manual sampling dan mechanical sampling. Bedanya, manual sampling ini dilakukan secara manual dengan menggunakan tenaga manusia. Tentunya menggunakan alat seperti skop atau shovel. Untuk yang metode sampling dilakukan dengan bantuan peralatan mekanis, baik secara manual atau otomatis. Bending. Bending adalah uh, proses mencampurkan dua atau lebih jenis batu bara dengan tujuan untuk mencapai kualitas yang diinginkan. Tujuan bending sendiri mencapai spesifikasi batu bara yang diinginkan, meningkatkan efisiensi pembakaran, atau mengurangi biaya agar mendapatkan harga yang lebih murah. Untuk persyaratan blending ada tiga: buffering, composing, dan homogenizing. Buffering sendiri yaitu artinya memiliki cadangan batu bara yang cukup untuk blending dengan tujuan untuk memastikan operasi yang berkelanjutan. Untuk composing yaitu menggabungkan batu bara dari berbagai sumber dengan berbagai kualitas dan karakteristik distribusi ukuran dengan tujuan mengoptimalkan penggunaan batu bara dari berbagai sumber. Untuk homogenizing yaitu menyebarkan batu bara yang akan diblending sepanjang daerah stokpile menjadi lapisan-lapisan dengan ketebalan tertentu. Selanjutnya ada homogenisasi, yaitu adalah proses penting yang bertujuan untuk menghilangkan fluktuasi hasil yang tidak diinginkan, seperti kadar abu dan lainnya, serta distribusi ukuran batu bara yang berasal dari berbagai lokasi tambang atau lapisan yang berbeda. Tujuan blending sendiri ada sama seperti yang tadi, ada meningkatkan fleksibilitas, mengurangi biaya, meningkatkan efisiensi pembakaran, dan memenuhi atau mengontrol batu bara yang diinginkan, spesifikasi batu bara yang diinginkan. Untuk metode homogenisasi ada dua, yaitu longitudinal storage dan circular storage. Longitudinal storage adalah proses penyimpanan dengan cara menumpuk bahan baku menjadi beberapa tumpukan yang terdiri dari banyak alur paralel. Untuk cara penyimpanan bahan baku ini diperlukan storage yang berbentuk 4 persegi panjang.
Selanjutnya ada circular storage, yaitu dilakukan dengan melingkar dengan satu file ditumpuk dan ditarik secara kontinu. Serta cara ini dapat menampung lebih banyak material dan menghasilkan homogenitas lebih baik dibandingkan metode longitudinal. Jadi circular storage ini lebih bagus atau lebih baik dibandingkan dengan metode longitudinal storage. Oke, terus yang terakhir kita diminta untuk membahas artikel. Jadi dari yang saya rangkum ada beberapa poin penting dalam artikel tersebut, yaitu Jagoan Barat merupakan pit milik PT Kapuas Tunggal Persada yang memproduksi batu bara dari 3 lapisan yang berbeda. Nah, awal mula kenapa dibuat artikel ini atau awal mula masalahnya adalah karena uh, produk batu bara itu digabung menjadi satu di stok Chrome yang mengakibatkan susahnya pengontrolan pengendalian kualitas batu bara menjadi lebih sulit. Lalu peneliti membagi batu bara mentah menjadi 3 produk sesuai SIM untuk memenuhi permintaan pembeli. Lalu pada Desember 2014 dan Januari 2015, permintaan batu bara adalah dengan kadar fluorik lebih dari 650 kal per kilogram dan total moisture kurang dari 10% dan total sulfur kurang dari 1% dan as atau abu kurang dari 14% dengan kuantitas 20.000 ton. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembagian batu bara berdasarkan SIM mempermudah simulasi komposisi pencampuran. Adapun metode yang digunakan meliputi core blending, simulation, manipulator, solver metrik, dan pemandangan matematika. Simulasi menunjukkan bahwa solver dan CBAS memberikan hasil terbaik dalam pencampuran batu bara. Lalu, dalam proses analisis data dibagi menjadi beberapa tahapan, yaitu pengolahan data. Data yang telah dikumpulkan nantinya digunakan untuk perhitungan simulasi core blending. Untuk data yang pertama, di sini saya mengambil grafik simulasi total moisture. Dari yang dapat dilihat secara grafik, di sini proses blending untuk produk 1 dan 2 secara teoretis itu sebesar 4,23% dan solver 4,2, representasi 4,2, CBAS dan 4,25 dan seterusnya. Di sini saya akan mengambil contoh secara teoretisnya saja. Untuk grafik simulasi S yaitu untuk blending produk 1 dan 2 secara teoretis itu berada di sekitar 11,58%. Sedangkan untuk teoretis grafik simulasi CV itu berada di sekitar 6,7 di antara 6,7 dan 6,8 juta kalori per kalori per kilo. Lalu dalam pengambilan sampel juga itu tuh dalam pengambilan sampel akan mempengaruhi kualitas dari batu bara yang akan diuji. Karena apabila sampel yang diambil hanya pada bagian permukaan stockpile saja, tentunya hasil itu akan kurang cukup untuk mewakili batu bara yang berada di tumpukan bagian bawahnya atau dalamnya. Adapun dalam penelitian ini, prosedur yang digunakan dalam pengambilan sampel, yaitu yang pertama, menentukan titik mana saja pada stockpile yang akan diambil sampel. Kedua, menggali tiap titik tersebut kira-kira 0,5 meter. Yang ketiga, mengambil sampel pada bagian dasar titik yang telah digali. Yang keempat, kemudian sampel dimasukkan ke dalam plastik dan diberi label atau nama. Lalu, adapun kesimpulan yang didapatkan pada artikel ini? Ada banyak, namun di sini saya akan membaca yang pentingnya saja. Simulasi blending dilakukan dengan beberapa pendekatan, yaitu perhitungan teoritis yang menggunakan fasilitas software dari Microsoft Excel. Perhitungan penentuan presentasi campuran produk 2, produk dengan rumus turunan serta 3, produk dengan rumus eliminasi, substitusi, dan menggunakan blending kalkulator CBAS. Dari hasil simulasi mendapatkan beberapa alternatif untuk mengoptimalkan produk yang memiliki nilai S yang tinggi, yaitu dengan blending produk 1 dan 2, produk 2, dan produk 3. Dan seterusnya. Rekomendasi simulasi blending yang paling mendekati permintaan pasar dapat dilakukan dengan fasilitas software dan blending kalkulator CBAS. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penurunan kualitas batu bara di pit Jagoan Barat antara lain pengambilan sampel yang tidak sesuai dengan prosedur, pengopokan batu bara yang kurang tepat, kondisi ROM, kualitas batu bara yang belum update, dan lamanya penumpukan batu bara. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.